Halo guys, balik lagi di video kali ini. Gue bakal ceritain alur film The School for Good and Evil yang rilis tahun 2022. Dan film ini tuh punya banyak aktor keren. Jadi ceritanya tentang dua sahabat yang dikirim ke sekolah sihir buat kebaikan dan kejahatan. Tapi di sekolah itu mereka malah kena masalah gede yang harus diselesaikan demi kebaikan dunia. Penasaran kan? Yuk, simak terus alur ceritanya. Jadi ceritanya dimulai di zaman dulu banget, di dunia dongeng. Ada dua saudara kembar, Ryan sama Rafael, yang bikin sekolah buat kebaikan sama kejahatan. Tujuannya buat ngelatih murid-murid jadi karakter dongeng. Mereka juga bikin dua kelompok, pahlawan yang disebut Ever sama penjahat yang disebut Never. Nah, suatu hari, pas mereka lagi duel pakai sihir, Rafael tiba-tiba kebawa emosi gara-gara kebaikan selalu menang. Dia langsung nekat pakai sihir terlarang, yaitu sihir darah, buat coba ngebunuh Ryan. Tapi Ryan yang hobi makan daun kemangi berhasil ngelawan balik dan ngejatuhin Rafael ke jurang. Kayaknya sih di situ Rafael tewas. Lanjut ke dunia nyata. Ceritanya ada seorang putri kerajaan yang cantiknya bikin semua netizen klepek-klepek. Sayangnya itu cuma sekedar mimpi dari seorang cewek. Cewek itu namanya Sophie. Di sisi lain ada Agatha, sahabat Sophie, yang hidupnya simpel banget. Dia tinggal di rumah dekat makam kota Gavaldon. Dia suka main sama kucing peliharaan dan bantuin ibunya bikin bubur sumsum. Walaupun mereka sahabatan dari kecil, warga desa sering ngejauhin mereka. Sophie dikucilkan karena kelakuannya kayak tuan putri, sementara Agatha sering dibilang kayak penyihir. Suatu hari mereka jalan ke toko buku. Sophie nyari buku favoritnya, yang jelas-jelas tentang dongeng kerajaan. Pemilik toko buku nunjukin Sophie sebuah buku dari sekolah legendaris, kebaikan dan kejahatan. Katanya, sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti di mana lokasinya. Tapi ada kisah tentang cewek bernama Leonora, yang diculik pas langit berubah jadi merah darah. Sekolah itu katanya sih butuh banget Leonora. Dan setelah ditarik ke dunia dongeng, Leonora nggak pernah kelihatan lagi. Dengar cerita itu, Sophie langsung semangat mau ninggalin Gavaldon dan jadi putri di dunia dongeng. Dia bikin surat buat sekolah itu dengan harapan bakal diterima. Nggak cuma itu, Sophie nulis kalau dia itu anak istimewa yang suatu hari bakal mengubah dunia, kayak yang sering dibilang almarhum ibunya. Change the world someday, huh? Suratnya dia taruh di pohon harapan. Tapi tanpa dia sadar, ada bayangan hitam bermata merah yang lagi ngintipin dia dari balik semak-semak. Sementara itu, Agatha tahu kalau Sophie mau kabur dari Gavaldon. Dia ngebujuk Sophie buat nggak pergi. Awalnya Sophie nurut, tapi ternyata dia ngebohongin Agatha dan diam-diam kabur ke hutan malam-malam. Pas Sophie lagi di hutan, Agatha tiba-tiba muncul buat ngehentikan dia dan ngajak balik ke Gavaldon. Tapi, bayangan hitam tadi tiba-tiba muncul lagi dan narik kaki Sophie. Agatha nggak tinggal diam. Dia langsung megang Sophie, sampai akhirnya mereka berdua kehisap dan dibawa ke tengah hutan. Belum selesai, tiba-tiba ada burung kuntul gede banget yang kelihatan serem muncul dan nangkep mereka. Burung itu ngebawa mereka ke dunia dongeng, tepatnya ke sekolah kebaikan dan kejahatan. Pas sampai di sana, Agatha ternyata ditempatin di sekolah kebaikan, sedangkan Sophie malah ditaruh di sekolah kejahatan. Jelas saja, ini bukan yang Sophie mau. Agatha kebangun di kebun bunga dan langsung disambut peri-peri, plus murid-murid cewek lainnya. Sementara itu, Sophie yang apes banget malah ketemu murid-murid kejahatan yang galak.
bahkan kena perlakuan kasar dari prajurit serigala. God, I hate the big day. Sophie jelas nggak terima dong. Dia langsung komplain ke kepala sekolah kejahatan. Lady Leso bilang kalau dirinya salah tempat. Tapi Bu Leso cuma jawab santai. Katanya keputusan itu udah pas banget buat Sophie. Di sekolah kebaikan, Agatha ketemu sama Profesor Dovey yang katanya bakal bantuin dia buat ubah penampilannya. Tapi ini bikin Agatha jadi agak kagok. Soalnya selama ini dia nggak pernah ganti daleman. Not a problem. Skip ke acara orientasi sekolah. Nih, pas acara dimulai, Sophie kelihatan sirik banget lihat Agatha yang pakai gaun kece abis. Sementara dia sendiri cuma pakai baju kayak karung goni warna hitam. Nah, di tengah acara itu murid-murid dari sekolah kebaikan nunjukin bakat mereka, yaitu tarian pedang. Terus tiba-tiba muncullah cowok paling populer di sana, Tedros. Dia anaknya King Arthur dan dia bawa pedang legendaris Excalibur. Mukanya yang ganteng langsung bikin semua cewek kesemsem. Tapi ada satu murid Never yang nggak terima, Cyclops. Dia langsung nantangin Tedros buat duel. Tapi ya jelas Cyclops kalah telak. Pas dia nyerang pakai kapak, dia langsung mental kena kekuatan pedang Excalibur. Leso sempat bantu Cyclops, tapi tetap aja Cyclops kalah. Dan tangannya malah patah karena terkena kapaknya sendiri. Malamnya, Agatha nyoba kabur dari asrama lewat jendela. Tapi apes banget, dia malah dikejar-kejar patung Cupid yang tiba-tiba hidup. Akhirnya, dia lari ke perpustakaan. Di sana, nggak sengaja dia dengar Profesor Dovey sama Lady Leso lagi debat soal Sophie dan dia. Mereka ngomongin kemungkinan salah tempat, tapi Lady Leso cuek aja. Katanya dia butuh murid berbakat buat ngalahin sekolah kebaikan yang udah menang terus selama 200 tahun. Abis mereka pergi, tiba-tiba ada darah muncul di mana-mana dan berubah jadi sosok Rafal. Rafal nge-warning Agatha supaya jauhin Sophie. Katanya sekarang Sophie itu miliknya. Di tempat lain, Sophie ketemu 3 teman sekamarnya, Dot, Anadil, sama Hester. Tapi Hester nggak ramah sama sekali ke Sophie. Sophie iseng ngejek muka Hester yang dibilangnya mirip nenek penyihir di foto kamar mereka. Nggak taunya itu foto nyokapnya Hester. Ya udah, Hester ngamuk dan nyerang Sophie. Pas mereka lagi ribut, Agatha muncul buat ngajak Sophie ke tempat kepala sekolah, Ryan. Sophie! Di sana, mereka lihat pena ajaib Storian yang lagi nulis cerita mereka. Ryan muncul dan nanya kenapa mereka ke sana. Agatha bilang dia pengen balik ke Gavaldon, sementara Sophie masih ngotot pengen masuk ke sekolah kebaikan. Ryan akhirnya ngejelasin, kalau Sophie mau pindah ke sekolah kebaikan, dia harus buktiin kalau dia beneran seorang Ever. Caranya, dia harus nemuin cinta sejatinya lewat ciuman cinta sejati. Manners. True love. Can't believe I'm actually saying this. I'll give it 5. Keesokan harinya, Agatha sama Sophie tetap berjuang di kelas masing-masing, meskipun mereka masih dibully teman-teman sekelas. What is that? Yeah. Pas Agatha lagi makan siang, dia tiba-tiba dihampirin sama cowok Ever yang namanya Gregor. Keduanya ngerasa nyambung soalnya sama-sama nggak pengen stay di sekolah ini. Gregor juga ngaku sering gagal di pelajaran dan lebih milih buka warteg di kotanya. Pas lagi ngobrol itu, Sophie datang terus milih Tedros jadi cinta sejatinya. Dia minta Agatha buat ngasih surat cinta ke Tedros. Fine. No, no. Not from me, from my friend Sophie. Because you're definitely not the Esoknya, pas pelajaran bertahan hidup di hutan, guru mereka, Pak Bambang, nunjukin bunga cantik yang namanya pensi. Tapi, bunga itu nggak segampang itu, bro. Agresif banget kalau disentuh.
Selain bunga, ada juga Reaper labu yang bakal ngejar darah manusia di malam hari. Nah, pas lagi gitu, Gregor ngerasa nggak nyaman dan mutusin buat kabur ke hutan. Tapi, itu malah melanggar aturan sekolah. Jadi angin kenceng langsung nyerang Gregor, dan dia pun lenyap begitu aja. Their nemesis will not end until Sementara itu, Sophie ada di kelas bakat bareng murid lainnya. Pas giliran Sophie nunjukin bakatnya, Hester lagi-lagi ngecek mereka yang akhirnya bikin ribut. Esther malah ngeluarin naga api dari tatonya dan nyerang Sophie. Gak tahu mau ngapain, Sophie pun teriak ke jendela berharap ada yang nolong. Dan bener aja, kawanan tawon tiba-tiba datang dan ngalahin Hester sama naga apinya. Mereka pun nunjukin wujud asli mereka, yang ternyata adalah Rafal. Pas Rafal tahu dia milih Sophie, Leso mulai mikir kalau Sophie punya potensi buat jadi pemenang kejahatan yang udah kalah selama berabad-abad. Di sekolah kebaikan, Profesor Dove nunjukin ikan harapan ke murid-muridnya, di mana mereka bisa minta apapun dan bakal terkabul. Pas giliran Agatha, dia berharap bisa pulang, dan pas ikan-ikan itu berkumpul, muncul deh seorang murid yang terjebak jadi ikan harapan selama 100 tahun. Jadi, murid yang gagal bakal dihukum jadi hewan. Pas itu juga, datang seekor burung kuntul demam yang dipercaya Agatha sebagai Gregor. Agatha coba bantuin, tapi Tedros datang dan ngebunuhnya pakai pedang Excalibur. Agatha nggak terima dan langsung ngeluarin pukulan keras. Setelah ribut, Profesor Dove bilang kalau Agatha adalah putri sejati pertama yang masuk ke sekolah kebaikan karena hatinya yang tulus dan empatinya yang tinggi. We have to talk. Did you get a Kita ke kantin deh. Tedros yang udah nerima surat Sophie ketemu Sophie. Tapi pas mereka ngobrol, prajurit serigala malah narik Sophie karena penyihir nggak boleh ngobrol sama pangeran. Sophie diseret ke ruang jahanam, dihukum sama Leso. Rambutnya dipotong pendek. Sophie mulai ngerasa putus asa karena nggak cantik lagi. Tapi Rafal nongol lewat cermin, ngeprovokasi Sophie supaya dia ngelakuin apa aja buat dapetin hati Tedros. What you want, it will give you what's yours. one's finger glow. It will prove to be invaluable. Esoknya, murid-murid dari kebaikan dan kejahatan kumpul buat ngelatih sihir jarinya. Pas itu juga, Sophie nongol dengan gaya baru. Perubahannya didukung banget sama para Never. Akhirnya Sophie punya banyak pengikut, termasuk Hester dan gengnya. Lihat perubahan Sophie yang negatif, Agatha ngingetin kalau cuma cantik nggak cukup buat deketin Tedros. Jadi Agatha bakal bantuin Sophie pakai sihirnya. Usaha Agatha akhirnya berhasil, tapi kedekatan mereka malah bikin kekacauan antar sekolah. Mereka pun harus ngadep ke kepala sekolah, dan buat uji kesetiaan, Ryan ngasih uji coba trial by tail. Sophie dan Tedros harus masuk hutan biru dari sisi berbeda. Bertemu sebelum fajar tiba, kalau ada yang jatuhin sapu tangan merah, uji coba berhenti. Trial battle mulai, tapi baru beberapa menit, teriakan Sophie udah kedengeran karena diserang bunga pensi sama labu. Agatha berubah jadi merpati buat nolong Sophie dari Reaper labu. Sampai akhirnya Tedros muncul, lawan Reaper labu pakai pedangnya. Pas pedangnya terlempar, Agatha sembunyi-sembunyi ngasih instruksi ke Sophie buat ambil pedang dan bantu Tedros. Tapi, kepribadiannya yang kayak Tuan Putri malah mikir kalau pangeran yang harus nyelamatin putri. Bukan sebaliknya.
Gak ada waktu buat ragu, Agatha terpaksa keluar dan bawa pedangnya. Akhirnya, Tedros berhasil ngalahin Reaper Labu dengan ngebunuh babunya. Tedros yang marah ngelihat Agatha ikut campur, langsung jatuhin sapu tangan merahnya. You did this. Akibatnya, Sophie dikurung di kamarnya. Tapi, Rafal muncul lagi, ngeprovokasi Sophie, bilang kalau Agatha musuhnya, dan satu-satunya yang peduli sama Sophie cuma Rafal. Rafal kasih sihir darahnya ke Sophie, bikin dia lebih kuat dari siapapun. Efeknya, Sophie mulai berubah jadi nenek sihir yang serem, meski nanti balik lagi ke bentuk semula. Selain itu, Sophie pakai sihir darah buat ubah Leso, Dovey, dan staf sekolah jadi miniatur boneka. Di sekolah kebaikan, murid-murid Ever lagi pesta prom. Tedros akhirnya sadar kebaikan Agatha. Dia ngungkapin perasaannya, bilang Agatha cinta sejatinya. Tapi Sophie datang buat nyulut emosi para Ever. Akhirnya mereka nyerang sekolah kejahatan. Everybody say hello to our guest. Karena Ever nyerang duluan, posisi mereka pun berubah. Para Ever jadi murid kejahatan. Begitu juga sebaliknya, dan keributan mulai terjadi. Sophie pergi ke ruangan kepala sekolah dan baru tahu kalau Rafal selama ini nyamar jadi Ryan. Di awal film, Rafal sebenarnya bangkit lagi abis jatuh dari tebing. Dia serang Ryan sampai meninggal. Rafal lihat potensi Sophie dan sengaja masukin dia ke sekolah kejahatan, ngajarin Sophie buat makin kuat, biar bisa berubah dunia bareng Sophie. Dia ngungkapin kalau Sophie adalah cinta sejatinya. Dan pas mereka bertukar air liur, kedua sekolah mulai runtuh. Sophie mulai khawatir karena bakal ngebunuh murid lain. Tak hanya itu, Sophie juga melihat Storian yang nulis tentang kematian Agatha bikin Sophie makin sedih. Di saat yang sama, Agatha muncul buat nyadarin Rafal. Rafal yang marah ngelempar Storian ke Agatha. Tapi Sophie sigap ngelindungin sahabatnya. Alhasil Sophie tertusuk Storian yang bikin mantral melemah dan keadaan balik lagi kayak semula. Tedros datang dan langsung nyerang Rafal. Keduanya duel sampai akhirnya Rafal hampir ngebunuh Tedros pakai pedangnya. Dengan sisa kekuatannya, Sophie ngeluarin pedang Excalibur yang akhirnya diraih Agatha buat ngebunuh Rafal. Setelah Rafal kalah, Sophie siap-siap hadapin kematiannya. Tapi Agatha sedih banget dan nangis di luka Sophie. Tiba-tiba, air mata Agatha nyembuhin luka Sophie, dan Sophie kembali hidup. Keadaan balik normal, para Never dan Ever damai, staf sekolah kembali jadi manusia normal, dan mereka mutusin buat nyatuin kedua sekolah. Di samping itu, portal ke desa Gavaldon terbuka. Sophie mikir kalau lebih baik balik ke desa dan nyuruh Agatha tetap tinggal sama Tedros. Tapi Agatha nolak dan milih hidup di Gavaldon bareng sahabatnya. Sebelum lompat ke portal, Agatha ucapin salam perpisahan ke Tedros. Sophie dan Agatha balik ke Gavaldon, disambut hangat sama keluarga mereka. Di hari-hari berikutnya, Sophie dan Agatha jadi penyihir di dunia nyata, ngajar pemuda-pemudi yang suka ngejek Agatha. Tapi, tiba-tiba, anak panah nembus portal kecil, disusul belati misterius. Suara Tedros terdengar, kayak minta tolong ke Agatha. Dan Storian ngasih tahu kalau cerita ini baru permulaan aja. Padahal, film udah-udahan. The beginning. Itulah tadi alur cerita film ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Aku Sanjaya, sampai jumpa di video selanjutnya.